Pemirsa, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggelar tes keahlian atau skill test bagi calon pekerja migran program Government to Government atau G2G ke Korea Selatan di Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan ini diikuti lebih dari 4.000 peserta dari berbagai daerah. Tingginya minat untuk meraih mimpi untuk bekerja di Korea Selatan tergambar dari banyaknya pendaftar di tahun 2024 yang menembus 62.930 calon pekerja migran Indonesia yang terdiri dari 46.408 sektor manufaktur, 6.299 sektor perikanan, 1.038 sektor shipbuilding, 342 sektor servis 1, 8.843 sektor servis 2. Jumlah ini meningkat 2 kali lipat dibanding tahun 2023 yang diikuti 35.000 pendaftar calon pekerja migran Indonesia. 4.640 peserta skill test sektor perikanan di Semarang datang dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, antusias mengikuti tahapan tes yang dilaksanakan tim HRD Korea Selatan. Skill test ini diikuti kelompok umur anak muda berusia 30 hingga 39 tahun. Ketika nama Anda setelah lulus skill test, istilahnya di sending ini kan, seolah-olah itu peran LPK, penipu LPK. Hati-hati, urusan sending ke Korea adalah tugas dari BP2MI dan LPK yang nakal, yang penipu ini hanya demi mendapatkan uang, dia katakan ke siswanya bahwa nama Anda akan disending ke Korea. Itu adalah cara tipu daya untuk mempengaruhi pikiran siswa agar seolah-olah ini jasa dia. Negara tidak boleh kalah oleh siapapun atas nama apapun yang mencoba memperdaya anak-anak bangsa mengeksploitasi, menipu dengan cara-cara jahat, dengan cara-cara curang, cara-cara culas, akhirnya meminta uang dari anak-anak bangsa. Tidak boleh. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Beni Ramdhani mengatakan, peluang kerja bagi pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan sangat ketat karena peminatnya cukup tinggi. Kebutuhan tenaga kerja ke Korea Selatan difokuskan pada manufaktur dan perikanan. Sementara kuota yang tersedia untuk calon pekerja ke Korea Selatan hanya di angka 16.000 hingga 18.000 orang. Tahun 2024 menjadi tahun yang spektakuler karena Korea Selatan menjadi idola bagi anak muda di tanah air untuk dapat bekerja di negeri ginseng ini. Beni berharap semuanya bisa mengikuti tes skill dengan baik dan lulus. BP2MI menyambut peluang program G2G dengan Korea Selatan karena sangat melindungi pekerja asingnya dan tentunya gaji yang cukup tinggi. Selain itu, BP2MI juga tidak mau di negara tujuan yang perlindungan tenaga asingnya lemah dan sedang berkonflik. Peluangnya sangat ketat ya, tapi tentu kita berharap mereka yang ikut tes skill ini lulus dan mereka menjadi anak bangsa yang memiliki kesempatan untuk bekerja di luar negeri. Apa sih yang menyebabkan Korea masih menjadi idaman? Ya, masalahnya tadi, satu, Korea memiliki undang-undang yang sangat kuat dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja asing. Dan itu menjadi pilihan Indonesia. Kita tidak mau menempatkan anak-anak bangsa kita bekerja yang perlindungan pada pekerja asingnya lemah. Kedua, kita tidak mau mengirim ke negara yang sedang mengalami konflik atau perang. Kita tidak ingin mengirim ke negara yang kita tidak memiliki perjanjian kerja. Kemudian contoh Kamboja. Kamboja itu kan menjadi banyak kasus anak-anak muda tertipu, berangkat ke sana diiming-imingi gaji tinggi, padahal kita tidak punya perjanjian dengan Kamboja. Beni berharap ke depan kebijakan Korea agar pelaksanaan tes bisa dilaksanakan di setiap provinsi atau per regional, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Agar anak-anak bangsa di belahan timur Indonesia mendapatkan kesempatan bekerja yang sama dan negara tidak dianggap melakukan diskriminasi dalam hal memberikan kesempatan bekerja. Karena pasal 27 Konstitusi Negara tegas menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sementara itu, pihak pemerintah Korea Selatan meminta standar tertentu bagi calon pekerja migrannya, seperti lulus skill test dan tes bahasa yang didatangkan langsung dari Korea Selatan. Program G2G ini diselenggarakan BP2MI sangat profesional dan adil karena tak bisa diintervensi dari pihak manapun termasuk pemerintah.
Benny Ramdhani menjelaskan, salah satu alasan pemilihan kerjasama government to government dalam pemenuhan tenaga kerja ke Korea Selatan yakni jaminan perlindungan pekerja asing di peraturan perundang-undangannya. Benny menambahkan, besaran gaji yang akan diterima cukup tinggi, antara 23 juta rupiah sampai 30 juta rupiah. Dengan peluang lolos yang sangat ketat, calon pekerja yang lulus harus benar-benar memiliki kemampuan teknis dan bahasa yang disyaratkan. Program tes keahlian saat ini masih dipusatkan di Pulau Jawa. Kedepan diharapkan bisa lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Kepala BP2MI Benny Ramdhani juga turut mengecek dan menjajal peralatan tes yang diujikan kepada ribuan calon pekerja migran ini. Ada 5 pos skill test seperti angkat beban dalam karung untuk calon pekerja di sektor perikanan dan manufaktur, serta beberapa tes keahlian yang sudah disiapkan BP2MI dan tim HRD Korea Selatan sesuai standar kompetensi. Tak hanya itu, Benny Ramdhani juga memberikan semangat dan motivasi kepada calon pekerja migran. Diharapkan para pekerja migran yang lolos dapat menjadi pekerja migran Indonesia yang berdaya saing dan berkualitas dunia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, Novi Andrea, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.